Sambil berbicara, dia juga tidak memperhatikan pelukan Nai kecil. Lalu dia mengangkatnya dari tanah dengan satu gerakan. Melihat dari dekat wajah kecil yang sedikit memerah itu, mata besar yang berbinar-binar, pipi kecil yang merah muda sekarang memiliki sedikit daging. Bagaimanapun saya melihatnya, saya sangat menyukainya. Di batang hidung kecil yang halus dan sempurna anak itu, saya menyentuhnya dengan lembut di batang hidungnya. Apakah Nai tidak ingin ayah menggendongnya? Kalau begitu, ayah pasti akan sedih. Saya ingin. Ayah tidak boleh terluka. Si kecil segera memeluk leher saya. Dia menggeliat di pelukan saya. Takut jika penolakannya akan menyakiti hati ayah. Saya dengan senang hati mencium wajah lembut Nai kecil. Tingkah manja si kecil ini sangat menggemaskan. Itu benar-benar membuatku bergairah. Bahkan hati saya terasa semanis madu. Baiklah. Jangan lagi berdiam di depan pintu. Ayo cepat masuk. Xia Yao tersenyum saat membuka pintu. Menggiring pasangan yang memamerkan kemesraan ini. Ayah dan putrinya menuju ke dalam rumah. Aku dengan ceria menggendong putri kecil dan duduk kembali di sofa. Mengambil sepotong semangka dan memasukkannya ke mulut putriku. Kemudian berbalik dan melihat ke arah Xia Yao sambil berkata, "Apakah kamu akan melapor ke Yinhai Entertainment pada awal Agustus?" Mendengar berita itu, Xia Yao juga duduk di sofa. Sebelum itu, aku harus pergi menjemput Lele dan Kak Hong terlebih dahulu. Jika mereka tahu bahwa aku bisa kembali ke dunia ini, pasti mereka akan sangat senang. Senyum muncul di wajah Xia Yao. Sebelumnya, dia dengan tergesa-gesa keluar dari industri. Dia merasa paling bersalah kepada kedua orang ini. Kini, bahkan jika bukan demi mimpinya sendiri, demi keduanya, dia harus berusaha lebih. Aku mengangguk sedikit, mengelus rambut Nai kecil. Namun dalam hati, aku berpikir tentang lagu apa yang harus ditulis untuk Xia Yao nanti. Ini adalah pertarungan pertamanya setelah kembali. Harus menang dengan sangat baik. Suara Xia Yao sangat bagus. Baik lagu ceria maupun sedih, dia bisa menguasainya. Jadi pilihannya terlalu banyak. Saya juga jadi bingung untuk memutuskan. Benar. Mari kita beli mobil dalam beberapa hari. Beli 2 mobil. Tampilkan selama sebulan. Caca sudah masuk taman kanak-kanak. Mengantar dan menjemput jadi lebih mudah. Selain itu, meskipun Yinhai Entertainment akan menyediakan mobil pengasuh untukmu, tapi saat waktu luang, jika kamu keluar, kamu tetap membutuhkan sebuah mobil. Saya berpikir sejenak dan juga merasa perlu membeli mobil. Dulu saya selalu di rumah dan tidak keluar. Memiliki mobil atau tidak masalah. Sekarang saya harus sering keluar. Mobil kulit memang tidak nyaman. Tapi dia khawatir uang saya tidak cukup. Setelah semua, pendapatan dari 2 video sebelumnya telah digunakan untuk banyak perabotan. Tidak tahu masih tersisa berapa. Nai kecil segera akan masuk taman kanak-kanak lagi. Saat itu, akan ada lagi pengeluaran. Ruang renung. Di wajah Xia Yao tampak sedikit kerisauan. Mari beli 1. Lebih mudah untukmu menjemput dan mengantar anak di rumah. Aku sementara ini ada mobil perusahaan di luar. Sepertinya tidak terlalu dibutuhkan. Tunggu sampai aku menghasilkan uang. Baru kemudian mempertimbangkan soal membeli mobil. Memikirkan hal ini, Xia Yao merasa sedikit sedih. Dia sendiri belum yakin kapan dia bisa bernyanyi. Meskipun kontrak dengan Yinhai Entertainment adalah sumber daya terbaik, namun ada satu syarat di dalamnya. Lagu harus disiapkan sendiri. Dia tidak tahu bagaimana perusahaan membatasinya. Sumber daya semua diberikan pada top 7. Kenapa tidak membantu dirinya sendiri untuk mendapatkan lagu? Lagi pula, dia juga tidak mengenal banyak pencipta lirik dan lagu. Memikirkan tentang pencipta lagu, Xia Yao tiba-tiba terdiam, lalu memandangku yang terlihat tenang. Seolah dia bisa menulis lagu. Meskipun dia tidak tahu kapan dia belajar. Namun, dari 2 lagu tersebut, salah satunya adalah lagu yang diajarkan langsung kepada Nai kecil. Saya tentu tahu kekhawatiran Xia Yao tentang tidak membeli mobil. Dia melambaikan tangannya dengan tenang. Menyambut, kamu tidak perlu khawatir tentang uang di rumah yang tidak cukup. Biarkan waktu berlalu sejenak. Dalam beberapa hari, pasti akan ada uang. MV yang berjudul, Hanya Rata, akan tayang tepat waktu pada hari Sabtu pagi jam 8. Diluncurkan secara kolaborasi oleh akun Huayin dan Xing Yao. Hua yang bekerja sama dengan beberapa departemen lain untuk membagikan secara bersamaan.
Lineup bisa dikatakan sangat mewah. Netizen melihat bahwa lirik dan musik dari ini ternyata semua dari Xing Yao. Mereka pun langsung tertarik. Orang misterius ini jika tidak bertindak, maka sudah pasti. Begitu bertindak, pasti akan mengejutkan. Maka penonton pun ramai-ramai mengklik MW ini. Ingin menyaksikan fenomena ini. Keluargaku pun sudah duduk santai di sofa sejak awal. Menghubungkan ponsel ke TV dan membuka MV lagu. Satu keluarga sekaligus melihat ke TV. Pada saat gambar MV baru muncul, Xia Yao dan Nai kecil secara bersamaan menjadi tenang. Terlihat di layar TV. Judul dengan 4 kata, hanya rata, muncul. Di bawah ini, semua penulis lirik dan lagu adalah Xing Yao. Xia Luo memiliki sepasang mata almond yang berkilau. Dia juga menulis lagi. Dan itu bersama Huayin. Itu sangat menakutkan. Ternyata dia melakukan begitu banyak hal sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke televisi. Ingin melihat apa yang sebenarnya saya lakukan tanpa sepengetahuan dia dan ibunya. Sekelompok orang berusia sekitar 10 tahun muncul di layar pukul 0. Anak-anak yang penuh semangat. Mereka semua mengenakan baju lengan pendek berwarna hitam. Di antara mereka, ini adalah seorang guru setengah baya yang sedang memainkan piano. Adegan berubah menjadi sekelompok prajurit berwajah tangguh. Membawa berbagai bahan bantuan. Menggunakan tubuhnya sebagai jembatan dan air. Adegan berubah menjadi sebuah keluarga yang duduk mengelilingi meja pukul 0:1, komentar I. Makan pangsit sambil menonton televisi. Seharusnya momen pertemuan yang meriah. Namun di sini suasana sangat tenang. Hanya nenek yang duduk di tempat pertama. Menahan air mata sambil menatap televisi. Layar terus memutar. Para pahlawan biasa dari berbagai profesi muncul satu persatu. Akhirnya semua paduan suara anak-anak dimulai pukul 0:1, narasi Ili. Akhirnya, paduan suara besar semua anak dimulai. Suara yang murni itu menyanyikan ini. Kisah yang menguras air mata. Membuat semua orang terdiam. Mereka biasanya mengidolakan bintang di internet. Bersenang-senang di internet. Ini adalah yang pertama. Suatu api di hati mereka telah dinyalakan. Aku menggosok-gosok mataku yang terasa kering. Mengetahui bahwa video ini akan menyentuh hati. Tapi tidak menyangka hasil rekamannya begitu menggetarkan. Xia Yao sudah tidak bersuara. Menggulung di pelukanku. Air mata yang berkilau terus jatuh. Nai kecil juga mengerutkan bibirnya sekarang. Butiran kecil emas sering meluncur dari wajahnya. Anak kecil itu sudah memiliki pandangan tentang baik dan jahat. Dia melihat kakak-kakak yang baik ini begitu berjuang. Hatinya juga merasa sangat tersakiti. Manusia memang bersifat emosional. Video ini sampai sekarang membuat semua netizen yang menonton MV menangis terseduh-seduh. Juga membuat mereka semua tersentuh hati. Saat ini tidak ada yang peduli dengan durasi video. Mereka hanya diam-diam menyaksikan. Diam-diam merasakan getir. Diam-diam meneteskan air mata. Videonya belum selesai. Di layar gelap, terdengar kembali satu dialog. Xiao Gu. Nyanyi a cappella atau dengan piano. Lagu ini bagus jika diiringi piano saja. Pertanyaan dan jawaban yang sederhana. Hanya saja suara pria dalam dialog ini sangat familiar. Para netizen merasa sudah akrab. Mereka mendengarkan dengan seksama. Kemudian menyadari dengan tiba-tiba. Bukankah ini suara lembut yang khas dari Xing Yao? Ternyata yang di belakang adalah Easter egg. Xing Yao seharusnya muncul. Dan ternyata gambar-gambar yang dihapus. Materi dengan cepat melintas di layar. Suara lembutku yang unik pun terdengar. Dipadukan dengan materi ini. Sekali lagi membuat banyak netizen tersentuh hati. Namun hingga gambar terakhir menghilang. Sosok Xing Yao tidak muncul. Dia tetap begitu misterius. Tapi semua orang merasa puas. Setiap sosok dalam materi ini. Tercetak dalam hati semua orang. Mereka tidak akan melupakan apa yang mereka lihat dan dengar hari ini. Bahkan setelah film aslinya dirilis cukup lama. Tidak ada seorang pun yang memberi suka. Sepertinya semua orang menghilang secara kolektif. Saat ini, di ruang rapat Huayin, Lin Guodong terus memantau data real-time di internet. Dia tidak mengerti mengapa lebih dari 100 juta orang sedang menonton. Namun, tidak ada satupun yang memberi suka. Apakah semua orang tidak mengakui video ini? Namun, pada saat berikutnya, data video ini tiba-tiba meroket.
Bagian like dan jumlah komentar bahkan meledak seperti banjir. Tidak dapat dihentikan. Ini adalah pertama kalinya di Douyin. Dalam waktu yang begitu singkat, data melonjak dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas. Jumlah like meloncat dari 100.000 menjadi 5 juta. Lalu 10 juta. 20 juta. Platform suara mengalami luck untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Video ini juga dengan kuat menduduki posisi pertama di daftar pencarian terpopuler Douyin. Dalam ruang rapat Huayin, tiba-tiba terdengar sorakan yang menggema. Lin Guodong juga dengan semangat menggenggam tinjunya. Diam-diam melihat data yang meningkat dengan cepat. Ternyata semua orang tidak tanpa perasaan. Mereka hanya belum sempat mencerna perasaan ini. Selama badai biasa ini menyapu seluruh internet. Kecepatan badai ini membuat orang yang berpengalaman sekalipun. Lin Guodong tidak pernah membayangkan. Dia sekarang sangat bersyukur telah memilih lagu saya ini. Semua penonton di internet sedang memberikan komentar hangat. Sosok-sosok itu tercetak dalam pikiran mereka. Di dalam hati mereka, tidak bisa tenang dalam waktu yang lama. Mereka perlu meluapkan perasaan ini. Mereka tidak seharusnya diabaikan begitu saja. Tersembunyi. Kita harus mengingat momen-momen yang kita lihat hari ini. Menghantarkan semangat ini ke generasi berikutnya. Angka-angka ini cocok dengan lagu-lagu seperti itu. Biarkan anak-anak ini bernyanyi. Saya benar-benar menangis. Mereka juga anak dari orang tua mereka. Beberapa dari mereka terlihat tidak lebih tua dari saya. Melihat kembali mereka yang membangun jembatan untuk menyeberang. Saya benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Tanpa pengorbanan mereka, tidak ada kehidupan stabil kita. Hari ini benar-benar melihat. Terima kasih kepada Huayin. Terima kasih kepada Xing Yao. Membuat kita mendengar dan melihat karya yang sangat menyentuh hati. Xing Yao, mulai sekarang, aku akan menjadi penggemar setiamu. Aku suka setiap lagu yang kamu nyanyikan. Sejak kamu muncul, aku sudah tidak bisa mendengarkan lagu lain. Aku masih terharu. Hanya sayang, dia masih belum muncul. Hari ini, seluruh dunia hiburan Hua mengalami guncangan. Baik perusahaan hiburan manapun atau individu. Semua setelah menonton video ini dengan diam-diam membagikan. Mereka sangat iri dengan kepopuleran seperti ini. Namun mereka tidak bisa menirunya. Mereka hanya dapat mengikuti dengan diam-diam mengejar popularitas. Terpaksa memaksakan penjualan citra. Saat ini aku sedang memeluk dua wanita cantik. Ingin berbicara tetapi tidak tahu harus mengatakan apa. Karena aku sendiri juga tersentuh. Hanya bisa mengatakan bahwa Huayin memberikan lagu ini tempat yang sempurna. Lagi-lagi menghabiskan berapa banyak energi untuk menciptakan lagu seperti ini. Mengambil ujung bajuku dan mengusap air mata serta ingusnya di situ. Penampilan kecil Kekia yang sangat tersakiti membuatku merasa sakit hati. Bukankah hanya menonton video? Sudah dibeli? Ya menangis saja. Mengapa Anda masih merasa dirugikan? Xia Yao akhirnya tahu tentang apa yang terjadi padaku beberapa hari yang lalu. Menciptakan lagu seperti ini. Bekerja sama dengan Huayin. Membantu dirinya mendapatkan kontrak yang tidak realistis itu. Apa yang sebenarnya dia alami? Dia bahkan tidak tahu. Yang menyedihkannya adalah aku yang bekerja di luar. Sudah melakukan banyak hal dan memberitahunya. Apakah dia menderita karena hal ini di luar? Apakah dia dihadapkan dengan sikap buruk orang lain? Berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk menciptakan lagu seperti itu? Dia tidak tahu apa-apa. Hanya bisa berdiam diri di rumah dan menikmati hasilnya dengan tenang. Bahkan ketika dia kembali, dia bahkan membawa pulang sekuntum bunga yang melambangkan penebusan dan harapan. Baik, jangan menangis lagi. Saya pergi membuatkanmu makanan yang enak. Bisakah kamu memeluk Nai-Nai? Saya sekali lagi menepuk pelan punggungnya. Tahu. Xia Yao merangkak keluar dari pelukanku. Dengan pauting bibir kecil, dia memeluk Nai-Nai ke dalam pelukannya. Suaranya lembut dan merdu. Saat itu di divisi Tianmei Entertainment, Liu Qian tampak muram seolah-olah bisa meneteskan air. Manajernya, Kak Yuan, juga terlihat sangat buruk. Suasana di dalam ruangan sangat tegang. Hanya Tao Lele yang tertawa diam-diam tidak jauh dari sana. Tampak sangat senang melihat kesulitan orang lain. Liu Qian melirik manajernya. Dia semakin merasa bahwa wanita tua yang semakin pudar ini benar-benar tidak berguna. Bagaimana Yuan? Laguku seharusnya dirilis di Huayin pada akhir Juli. Sekarang ada apa? Lagu itu ditarik kembali. Membiarkan saya rilis lagi di awal Agustus.
Promosi perusahaan sudah dilakukan. Saya baru saja membeli tren hangat. Mereka baik-baik saja. Tanpa suara, mereka menunda lagu saya tanpa berkata-kata. Bahkan lebih banyak yang terikat. Kak Yuan, ini sudah menjadi tanggung jawabmu sejak awal. Kamu harus memberikan saya penjelasan. Ekspresi Kak Yuan semakin suram. Terjadi hal seperti ini. Dia memang sudah tidak mood. Sekarang Liu Qian masih berteriak padanya. Dalam sekejap, hatinya semakin marah. Penjelasan. Kamu minta penjelasan dariku. Kamu bisa cari Hua Yin. Kenapa marah-marah padaku? Sebenarnya acara di sana direncanakan selesai pertengahan bulan Agustus. Siapa sangka ada Xing Yao muncul entah dari mana. Satu lagu berhasil membuat MV Hua Yin dirilis lebih awal. Kalau bukan karena masih bergantung pada Liu Qian, Kak Yuan sama sekali tidak ingin memperhatikannya. Sekarang bagaimana? Suara Liu Qian masih sangat tajam. Yuan Ji mengerutkan kening T. Mereka sekarang seperti belalang seutas tali. Tidak bisa bertengkar sekarang. Hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan berkata sabar. Bagaimana bisa? Kita hanya bisa menunggu angin ini berlalu. Biarkan album ini diluncurkan kembali. Namun, kali ini sumber daya perusahaan pasti tidak akan banyak. Kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk mencari solusi. Liu Qian juga tahu hanya bisa seperti ini. Hanya saja, dia benar-benar merasa kesal di dalam hati. Hanya bisa mengutuk Xing Yao dalam hati. Ketika Liu Qian membalikkan wajahnya dan melihat Tao Lele yang sedang menutup mulut sambil tertawa. Seketika semakin marah. Tao Lele, oh kau, apa kau tidak melihat kemacetan di sini? Cepatlah dan bersihkan. Maaf ya, kontrak saya berakhir hari ini. Saya sudah mengajukan pengunduran diri. Haha, saya tidak akan melayani lagi. Tao Lele berkata sambil tertawa keras. Duduk di kursi dengan kaki disilangkan sambil santai minum teh. Wajah Liu Qian berubah-ubah. Sudah lama tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini keluarga kami bertiga sedang bahagia. Pergi ke dealer mobil 4S. Selamat datang. Apakah Tuan dan Nyonya memiliki model mobil yang lebih disukai? Saya dan Xia Yao sudah memilih model mobil sebelumnya sebelum datang. Mungkin itu adalah Duri Naga. Versi tertinggi. Ada. Begitu mendengar bahwa saya memiliki model yang disukai. Mata salesman terlihat lebih bercahaya. H9 versi tertinggi dengan harga paling murah. Harganya juga mencapai lebih dari 30.000. Kami kebetulan memiliki H9 versi tertinggi yang siap. Satu berwarna emas pasir, satu lagi ungu dragon. Silakan lihat, Anda mau melihat yang mana terlebih dahulu? Mungkin, Long dan Z. Terlihat lebih dalam. Ini juga sudah disepakati oleh mereka berdua di rumah. Ungu dragon terlihat lebih mewah. Dari luar, tidak akan terlalu kehilangan muka. Tuan memiliki selera yang baik. Ungu dragon memang lebih sesuai dengan karakter Anda. Salesman menjelaskan kondisi mobil dengan panjang lebar. Tuan, coba duduk dan rasakan. Saya menggelengkan kepala dan tertawa sedikit. Saya tidak akan duduk. Xia Yao Nana, peluk aku. Anda pergi dan mencobanya. Saya memperhatikan Xia Yao melihat mobil ini. Matanya tampak jelas bercahaya. Jelas dia sangat puas dengan mobil ini. Xia Yao sedikit malu. Kedua pipinya sedikit memerah. Dia pernah membayangkan sebelumnya. Dia akan memiliki mobil yang menjadi miliknya sendiri. Berpikir bahwa hari ini ternyata terwujud. Melihat Xia Yao yang tampak sangat menyayangi. Saya semakin senang. Dengan percaya diri mengeluarkan kartu banknya. Dan memberikan SIM-nya kepada penjual. Yang ini saja. Pembayaran penuh. Menggesek kartu. Penjual hampir tersenyum sampai ke telinga. Tapi dia tetap bertanya dengan profesional. Tuan, tidak ingin menanyakan harga? Tidak perlu. Saya sudah menanyakan harganya. Silakan berikan diskon yang Anda anggap pantas. Asalkan tidak melebihi harga yang saya tanyakan. Saya akan memesan mobil ini hari ini. Mendengar ini, hati penjual berdegup cepat. Baiklah, pria tampan ini juga pria yang cerdas. Tidak memberitahu dirinya harga yang dia tanyakan. Ini membuat ruang geraknya jadi jauh lebih terbatas. Baiklah, Tuan. Saya pasti akan memberikan Anda penawaran terbaik. Setelah itu, dia pergi dengan kartu bank dan SIM. Tidak lama kemudian, sudah pasti. Pembayaran penuh 38,5 juta, bisa mengambil mobil besok. Sampai di rumah sudah pukul 5 sore.
Saya menerima telepon dari Rainy Yang. Bakat yang hebat. Selamat ya. Sekarang di internet bertebaran MV itu dan berita tentangmu. Sekarang kamu benar-benar terkenal. Selamat, selamat, kaya bersama-sama. Saya tidak berpikir untuk terkenal. Tapi perusahaan kalian, pasti kali ini mendapat banyak keuntungan, kan? Lagu ini adalah perwakilan dari Yin Hai Entertainment yang dikirim ke Huayin. Jadi perusahaan mereka pasti mendapat banyak hal. Itu juga karena kamu yang membantu. Urusan serius. Kapan Xia Yao akan datang untuk melapor? Saya melihat Xia Luo yang sedang mendengarkan dengan seksama. Lalu saya tersenyum dan berkata, mungkin 2 hari. Nomor kaki paling bagus tanda merek terdaftar. Ada beberapa urusan di rumah. Saya akan pergi setelah selesai. Jadi saya akan menunggu kedatangannya di sini. Yang Chenglin sangat penasaran dalam hatinya. Wanita yang bisa membuatku berjuang seperti ini untuknya. Sebenarnya seperti apa kepribadiannya? Keesokan harinya aku tinggal di rumah untuk menjaga Nai kecil. Xia Yao berhasil sampai di dealer 4S dan mengambil mobilnya. Setelah mencoba mengemudikannya sejenak, dia pun mengemudikan mobilnya menuju pusat kota. Dia ingin mencari Lele dan Kak Yun. Membawa mereka bersama ke Yin Hai Entertainment. Tapi Xia Yao tidak tahu bahwa Tao Lele sudah mengundurkan diri. Dia mengemudikan mobilnya dan tiba tidak jauh dari gedung Tian Mei Entertainment. Memberikan pembayaran listrik kepada Ji Lele. Dia ingin memberinya kejutan. Telepon segera diangkat. Wajah Xia Yao dipenuhi senyuman. Bahkan suaranya terdengar lebih cerah. Lele, sayang, tebak di mana aku berada. Tao Lele sedang merapikan barang-barangnya di tempat sewanya. Setelah meninggalkan pekerjaannya, dia berencana untuk kembali ke kampung halamannya. Suster Yao Yao, jika kamu tidak ada di rumah, di mana lagi? Bodoh, aku sudah dibawa gedung perusahaanmu. Cepat turun, aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Jadi, Kak Yao Yao, tunggu sebentar. Aku segera datang. Tao Lele sedikit panik. Kak Yao Yao kenapa sudah turun di bawah gedung perusahaannya? Dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu Xia Yao tentang keputusannya untuk resign dan pulang ke kampung halaman. Untungnya, rumah sewaannya tidak jauh dari gedung Tian Mei Entertainment. Tidak lama kemudian, dia pun berlari ke bawah dengan napas terengah-engah. Terlihat Xia Yao turun dari sebuah mobil baru, yang sedang melambaikan tangan ke arahnya. Pria itu ternyata membelikan mobil untuk Kak Yao Yao. Kamu membeli mobil? Tao Lele melihat mobil baru di samping Xia Yao. Dengan wajah yang tidak bisa percaya, pria itu tiba-tiba membeli mobil untuk Kak Yao. Bukankah dia tidak baik kepada Kak Yao Yao? Xia Yao tersenyum dan mengangguk, dan menggenggam tangan Tao Lele. Gigi yang berlawanan. Baru saja dibeli. Saya datang hari ini untuk membicarakan sesuatu denganmu. Apakah kamu ada waktu? Lele baru menyadari. Xia Yao kali ini sepertinya berbeda dari yang terakhir kali saya temui. Kulitnya terlihat lebih lembab. Wajahnya sedikit lebih berbentuk. Warna wajahnya juga terlihat jauh lebih baik. Hal yang paling penting adalah, rasa percaya dirinya tampaknya sudah kembali. Melihat Xia Yao seperti ini, mata Tao Lele tampak bersinar. Suster Yao Yao, aku punya waktu. Banyak sekali. Apa yang ingin kamu katakan? Lele. Kembali jadi asistennya, ya. Mari kita ajak Kak Yun bersama. Aku akan kembali. Tao Lele terkejut. Dia tidak percaya dengan telinganya sendiri. Benarkah, Suster Yao Yao? Kamu tidak bercanda, kan? Kamu akan kembali bekerja. Benar. Xia Yao memberikan jawaban yang tegas. Yeay, saya sudah tahu. Tidak ada jalan yang tidak ada kebahagiaan. Hahaha. Suster Yao Yao. Sangat kebetulan. Saya baru saja mengundurkan diri. Kita bisa bersama lagi. Tao Lele langsung melompat. Bergembira dengan menari-nari. Dia bermimpi ingin terus berjuang berdampingan dengan Kak Yao Yao. Xia terkejut sejenak. Lele tidak bangun. Dulu aku terlalu egois. Tidak akan lagi setelah ini. Begitu memikirkan semua karena diriku. Lele dan kakak jadi seperti ini. Xia merasa sangat bersalah. Bahkan semangat bahagia sebelumnya sedikit pudar. Hei ya, Suster Yao Yao. Setiap orang memiliki hak untuk memilih. Aku tidak menyalahkanmu. Aku percaya Kak Yun tidak akan menyalahkanmu. Dan sekarang kamu harus kembali beraksi.
Kita harus melihat ke masa depan. Lele, kamu tahu di mana kakak kan? Jika begitu, mari kita cari dia sekarang. Aku tahu. Dia pasti sedang menjaga ibunya di rumah sakit rakyat sekarang. Setiap hari selain 4 jam kerja, Kakak Yun akan selalu ada di sana. Baik, mari kita pergi sekarang. Xia Yao tidak membuang waktu. Keduanya langsung menuju rumah sakit. Di dalam mobil, Tao Lele melihat dengan penasaran. Lihat interior mobil baru. Oh, Kak Yao Yao. Apa dia tahu bahwa kamu kembali? Xia Yao mengangguk sedikit. Sudut-sudut bibirnya naik tanpa sadar. Kembali kali ini, dia yang membantu saya mendapatkan kontrak ini. Dan mobil ini juga dia yang membelikan untuk saya. Tao Lele terkejut dan mulutnya sedikit terbuka. Dia tidak percaya dan mengeluarkan suara terkejut. Dia yang membantumu mendapatkan kontrak itu. Bagaimana mungkin? Kamu tidak bercanda, kan? Itu benar. Dia membantuku dalam negosiasi kontrak dengan Yin Hai Entertainment. Dan itu yang paling atas. Tao Lele sudah terkejut sampai tidak tahu harus berkata apa. Dia sama sekali tidak bisa memikirkannya. Bagaimana mungkin orang sepertiku bisa mendapatkan kontrak kelas atas? Xia Yao melihat Tao Lele yang tidak menjawab, lalu melanjutkan. Gu Xingyi sekarang cukup baik padaku. Jangan lagi bersikap seperti itu padanya. Oh, Kak Yao Yao. Melindungi suami dengan tegas, iya. Aku merasa cemburu. Tidak bisa dibaik-baikkan. Tao Lele mencuatkan bibirnya dan menarik suaranya panjang. Menggoda Xia Yao. Wajah Xia Yao tiba-tiba memerah. Namun ada yang ingin dibantah. Keduanya berjalan menuju ruang rawat inap di rumah sakit. Xia Yao mengetuk pintu dengan cemas. Saat melihat Kak Yun, dia hampir menangis. Kak Yun yang dulunya berambut hitam kini terlihat sedikit beruban. Wajahnya yang tegar kini juga menunjukkan banyak pengalaman. Sangat terlihat lelah. Mengenakan pakaian sederhana. Terlihat seperti baru saja bangun. Dalam keadaan seperti ini, sama persis dengan Xia Yao sebelumnya. Bisa dilihat bahwa hidupnya juga tidak baik. Kak Yun benar-benar terkejut. Melihat Xia Yao dengan tatapan kosong. Keduanya saling menatap tanpa berkata-kata. Namun, Lele adalah yang pertama berlari masuk. Menggenggam tangan kakaknya. Kami datang untuk mencarimu, Kak Yao Yao. Bagaimana keadaan tubuh Bibi? Kak Yun tampak sedikit panik setelah menyadari. Dua tangan saling terjalin. Kenapa tidak memberitahu lebih awal saat datang? Lihatlah aku seperti ini. Yao Yao, cepat masuk dan duduklah. Aku baru saja membuat ibu tertidur. Tubuhnya masih baik, bisa makan dan minum. Jika melakukan operasi sekali lagi, dia bisa sembuh. Saat membicarakan ibu, wajah Kak Yun menunjukkan sedikit senyuman. Namun, senyuman ini menyimpan sedikit kepahitan. Dia sudah kehabisan cara. Di luar, masih ada utang yang harus dibayar. Di luar ada utang yang sangat banyak. Semua kerabat dan teman di rumah meminjam, ya. Untuk operasi berikutnya, bagaimana kami bisa membayar? Xia Yao menundukkan kepala dan menggigit bibirnya. Seperti seorang anak yang melakukan kesalahan. Tidak berani lagi melihat Kak Yun. Kak Yun memandang Xia Luo dengan seksama. Setelah sejenak, wajahnya menunjukkan senyum yang menenangkan. Dia menggenggam tangan Xia. Nai kecil. Aku sangat senang kamu bisa datang menemuiku. Melihatmu sekarang seperti ini, aku lebih. Ini menunjukkan bahwa kamu baik-baik saja. Dulu, kakak juga peduli padamu demi kebaikanmu. Kamu pergi, kamu tahu kemana hatimu pergi. Maaf, Suster Yun. Xia Yao tidak bisa menahan air mata. Dia langsung berlari ke pelukan kakak. Air mata mengalir seperti hujan. Kak Yun dengan lembut menepuk punggung Xia Yao dan berkata dengan suara lembut. Tidak perlu minta maaf. Siapa yang bisa menyalahkan anaknya? Aku benar-benar menganggapmu sebagai putriku. Baiklah. Jangan menangis lagi. Jika kamu terus menangis, kamu akan jadi jelek. Jadi ketika Kak Hong berkata siapa yang bisa menyalahkan anaknya, Xia Yao menangis dengan lebih keras. Kak Hong melihatnya tumbuh langkah demi langkah. Sungguh, seperti seorang ibu yang melindungi anaknya. Jadi pada awalnya, dia merasa, yang paling terluka bukanlah dia, tetapi Kak Hong. Sampai ia lelah menangis dan menjepit bibirnya. Kak Yun, aku ingin kembali ke industri. Bisakah kamu menjadi manajerku lagi? Kak Yun terkejut lalu mengernyitkan alisnya yang indah.
Mari kita lupakan tentang kembali ke industri untuk sekarang. Kamu harus melakukan apa? Apakah Anda merasa nyaman jika Gu Xinyi membawanya bersamanya? Dia adalah ayah Nai Nai. Dia akan merawat Nai Nai dengan baik. Aku percaya padanya. Kak Yun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi melihat wajah Xia Yao, dia sangat percaya diri. Yao, bahkan jika dia bisa merawat anak tersebut, kamu harus tahu bahwa kembali ke industri bukanlah hal yang mudah. Apakah kamu punya perusahaan yang bisa menandatangani kontrak sekarang? Bahkan jika ada kesempatan untuk menandatangani kontrak, perusahaan akan memberikan sumber daya apa untukmu? Kak Yun, lihat ini. Ini adalah kontrak dari Yin Hai Entertainment. Xia segera mengeluarkan kontrak dan memberikannya kepada Kak Yun. Dia terdiam. Kak Yun terkejut. Ternyata ini adalah Yin Hai Entertainment, raksasa dari Tiongkok. Dia menerima kontrak dan mulai membacanya dengan seksama. Semakin dia membaca, semakin terkejut dia. Ketika melihat bagian belakang, tangannya mulai bergetar sedikit. Kontrak apa ini? Xia Yao telah membajak bos Yin Hai Entertainment. Ini benar-benar kontrak yang tidak seimbang. Kak Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya. Memulai. Ini benar-benar nyata. Dia benar-benar terdiam. Melihat Xia Yao dengan tatapan kosong. Setiap pasal dalam kontrak ini. Seumur hidup, manajernya belum pernah melihat yang seperti ini. Sewa. Ya, besok saya akan pergi melapor ke Yin Hai Entertainment. Xia Yao ini. Kamu harus jujur. Bagaimana kamu bisa menandatangani kontrak ini? Melihat Kak Yun akhirnya percaya pada diri sendiri. Menghela napas. Wajahnya memerah. Itu adalah Gu Xingyi yang membawanya dari Modu. Yin Hai Entertainment telah menulis sebuah lagu. Gu Xingyi menawarkannya. Kak Yun bahkan meragukan pendengarannya. Gu Xingyi berbicara tentang kontrak dengan Xia Yao. Juga menulis lagu. Bukankah ini seperti dongeng? Jangan pedulikan Kak Yun yang tidak percaya dia bisa menulis lagu. Meskipun dia bisa menulis lagu. Lagu seperti apa yang layak mendapat kontrak seperti ini? Yao Yao, apakah kamu tahu itu? Kakak Yun. Dia benar-benar menulisnya. Kakak tidak percaya padaku. Xia Yao segera mengeluarkan ponselnya. Membuka Douyin, membuka akun Xing Yao dan menyerahkannya ke depan Kak Yun. Kakak menerima ponsel itu dengan ragu. Lele juga datang. Dia juga tidak percaya seorang pria bisa menulis lagu. Namun, detik berikutnya dia terbang. Ya Tuhan, lebih dari 100 juta like. Tao Lele berteriak dengan dramatis. Kakak Yun juga bodoh. Video apa yang mendapatkan lebih dari 100 juta like? Lalu dia melihat nama akun itu, Xing Lu. Di belakangnya terdapat kolaborasi dengan Huan Yin. Jalan Bintang. Ternyata, Xing Yao adalah Gu Xingyi. Tao Lele juga terkejut di samping. Namun kali ini dia menahan suaranya. Jalan Bintang Xing Yao. Saat ini, sosok yang paling populer dan misterius di seluruh internet. Ngomong-ngomong, sepertinya dia memang bernama Gu. Ekspresi terkejut mereka berdua membuat Xia Luo sedikit merah. Dia juga sangat senang jika aku diakui. Dia menjelaskan dengan tegas. Gu Xing Yao, nama besar putriku. Astaga, bos ada tepat di sampingmu. Dulu dia seperti itu. Hanya berpura-pura lemah. Sungguh menyebalkan. Kak Yun juga mulai tenang. Dia mengangkat kepala dan mengembalikan ponselnya kepada Xia Yao. Tatapannya agak rumit. Xia Yao bisa hidup dengan baik. Masa depannya cerah. Dia tentu sangat bahagia. Ya, dengan kondisi kamu, Yao Yao, pasti bisa menemukan manajer yang lebih baik. Sudahlah, Kak Yun, Kak Hong. Kenapa? Apakah kamu tidak menginginkanku lagi? Xia Yao dengan ekspresi tertekan. Kak Yun menghela napas. Kamu juga melihat situasi saya. Ibu membutuhkan perawatan. Saya benar-benar tidak bisa pergi. Bisa menyewa pembantu. Teknologi sekarang sangat maju. Bisa memantau situasi di sini kapan saja. Kak Yun menunjukkan ekspresi sulit. Dia tahu bisa menyewa pembantu. Tapi situasi keuangannya sekarang. Bagaimana mungkin dia mengizinkan dirinya melakukan itu? Dan mengikuti Xia Yao seperti ini hanya akan membebani dia. Yao Yao, kamu tidak perlu lagi. Aku ingin menjaga ibuku. Kalian pulang saja. Kesempatan yang sangat baik ini harus benar-benar dijaga. Jangan nakal seperti itu lagi ke depannya. Kak Yun mengusap rambut Xia Yao. Dengan keras dia berpaling dan tidak melihatnya lagi.
Xia Yao menggigit bibirnya. Dia tidak mengerti mengapa kakaknya tidak mau pergi dengannya. Datang dengan harapan, kembali dengan kekecewaan. Sepanjang jalan, Xia Yao dan Tao Lele tetap diam. Pintu terbuka. Saya sedang bermain permainan dengan Nai kecil. Melihat Xia Yao, saya terkejut. Dia menangis. Sudah kembali. Apakah semuanya berjalan lancar? Xia Yao mengerucutkan bibirnya saat melihatku. Seolah-olah melihat tempat bersandar. Kak Yun tidak mau pergi dengan saya. Mengapa? Wanita yang tegas dalam ingatan. Seharusnya sangat memanjakan Xia Yao. Bagaimana mungkin tidak mau? Xia Yao menceritakan semua yang dia lihat dan dengar di rumah sakit hari ini. Semuanya diceritakan sekali lagi. Aku mengangguk seolah memikirkan sesuatu. Saya mengerti. Kamu dan kamu bisa. Itu saja, bodoh. Kamu di rumah bersama Nai. Aku keluar sebentar. Kamu mau kemana? Xia Yao mengerutkan bibirnya. Ekspresinya menunjukkan ketidaksenangan. Tidak tahu apakah dia tidak senang karena aku bodoh. Atau tidak senang aku tidak ada di sini menemaninya. Aku pergi mencari orang yang sangat penting bagimu. Bodoh. Pertama, aku menemukan sebuah perusahaan jasa rumah tangga. Kemudian aku berkendara ke rumah sakit yang disebutkan Xia Yao. Aku tidak langsung mencari kakak. Tapi aku terlebih dahulu mencari dokter. Di dokter, aku mendapatkan informasi detail tentang Ibu Yun. Baru setelah itu aku tiba di depan ruang perawatan 302. Mengatur perasaan dan berusaha tampil dengan ekspresi dingin. Masuk ke ruang rawat. Kak Yun melihatku dengan mata yang sedikit merah. Dia tidak bisa tidak terkejut. Tidak tahu aku datang untuk apa. Kakak Yun, tidak mau pergi dulu? Suara saya tenang tetapi sangat berkarisma. Kak Yun mengernyitkan dahi tapi tetap membelokkan tubuhnya. Masuk ke dalam kamar. Keheningan. Apakah ini temanmu? Seorang kakek berambut yang kurus di pipinya. Sedang berbaring di tempat tidur dan melihat ke arah saya. Kak Yun belum sempat menjawab. Aku segera melangkah cepat ke depan ranjang dan menggenggam tangan ibunya. Nenek tercinta. Istri saya adalah teman Kak Jie. Istri saya sebelumnya juga datang. Anda sedang tidur saat itu. Jadi saya tidak memukul Anda. Ternyata ini adalah teman Xiao Yun. Anak muda, kalian sangat perhatian. Xiao Yun di rumah kami beruntung memiliki teman-teman seperti kalian. Ibu Kak Yun dengan lembut menepuk tanganku dengan wajah yang penuh kasih. Nenek yang baik, kami beruntung memiliki Kak Yun sebagai teman. Istriku selalu membicarakan kebaikan Kak Hong di rumah. Rasanya telingaku hampir tumbuh daun. Sayangnya, istriku pergi kerja bersama Kak Hong kali ini. Tapi dia khawatir dengan kesehatan Anda dan tidak mau pergi. Anda tidak tahu. Istriku pulang dengan sedih. Saat mendengar itu, ekspresi Kak Hong tiba-tiba berubah. Jadi orang ini ingin mengundang Kak Hong sebagai pengacara. Pekerjaan apa? Apa yang terjadi? Xiao Yuan. Alis ibu Kak Hong langsung terangkat. Jangan dengarkan omong kosong itu. Jangan dengarkan omong kosong yang dia katakan. Pekerjaan apa? Pekerjaan itu baik, bukan? Kak Hong melirik dengan curiga. Ibu Kak Hong tahu pasti dia yang membuat putrinya khawatir. Inilah yang menyebabkan pekerjaan tertunda. Anak muda, Xiao Yuan sudah memberitahukan kalian. Anak ini memang sangat menggemaskan. Ceritakan padaku tentang pekerjaan itu. Wajahku menunjukkan kesulitan. Nenek, intinya, pekerjaan ini membutuhkan perjalanan dinas. Sebenarnya saya ingin menyewa pengasuh untuk merawat Anda. Kak Hong tidak bisa melupakan. Dia ingin merawat Anda secara langsung. Kenapa hal seperti ini tidak dikatakan kepada saya? Jika pekerjaan mengharuskan Anda pergi dinas, maka pergilah. Ibu menjadi panik. Di dalam hati, dia semakin membenci saya. Dia benar-benar ingin tinggal di sini untuk merawat ibunya. Tapi alasan utamanya adalah dia sama sekali tidak bisa pergi. Dari mana dia punya uang untuk menyewa pengasuh? Bahkan uang untuk operasi berikutnya sekarang membuatnya merasa kelelahan. Bagaimana Hong? Mari kita keluar dan berbicara. Wajah saya tetap tenang. Seolah-olah tidak peduli dengan tatapan marah Kak Hong. Menggenggam tangan ibu Kak Hong. Bibi, jangan panik. Hal ini bisa saya bicarakan dengan Kak Yun saja. Setelah mengatakan itu, saya bangkit dan meninggalkan ruang perawatan. Kak Hong menggigit bibirnya. Mengikutinya keluar. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Anggap saja aku orang jahat. Aku hanya tidak ingin membuat Xia Yao sedih. Aku mengerti dia.
Kamu tidak pergi bersamanya. Dia akan terus memikirkanmu. Saat itu, jika dia menunjukkan 5 bagian dari 10, itu sudah bagus. Omong-omong, biaya operasi nenek berikutnya sudah aku bayarkan untukmu. Aku juga sudah menghubungi pembantu. Ini nomornya, kamu bisa pilih sendiri. Gu Xingyi, serahkan padaku. Kak Yun berkata dengan marah. Kamu berpikir terlalu banyak. Harus dibayar kembali. Nanti akan dipotong dari gaji yang diberikan Xia Yao padamu. Kamu dan Lele kali ini dibawa oleh Xia Yao. Tidak ada hubungannya dengan Yin Hai Entertainment. Berapa gaji yang dia berikan padamu? Itu bukan urusanku. Aku terlihat seperti preman yang tidak beres. Lagi pula, aku sudah membayar biaya operasi dan gaji pembantu. Mereka juga tidak memberikan pengembalian. Apa yang kamu lakukan selanjutnya, itu bukan urusanku. Setelah selesai berbicara, beri Kak Yun waktu untuk bereaksi. Berbalik dan berjalan besar kembali. Gu Xingyi, jangan katakan pada Yao Yao. Ketika aku hampir sampai di pintu, suara kakak terdengar. Aku tidak menoleh sedikit pun. Hanya melambaikan tangan. Kak Yun hanya melihat bayanganku menghilang di luar pintu. Tatapannya rumit. Setelah beberapa saat, kembali ke ruang perawatan. Murung, kau tahu, siapa yang bisa menyalahkan pemuda itu? Ibu sudah bertemu banyak orang. Dari matanya, kita bisa tahu seperti apa orangnya. Ibu juga tahu bahwa kau anak yang berbakti. Tapi bukankah tubuh ibu sekarang baik-baik saja? Jika menjalani operasi lagi, ibu bisa sembuh total. Selain itu, dokter juga sudah bilang, risikonya tidak besar. Jadi tidak perlu khawatir tentang kesehatan ibu. Pergilah. Jika kamu benar-benar menyesal karena ibu yang akan merasa sangat sedih di dalam hati. Kakak menundukkan kepala. Diam-diam mengingat nasihat ibu. Setelah lama hening, akhirnya mengangguk perlahan. Di sini, aku baru saja sampai di rumah. Xia Yao datang. Xiao Xian menunjukkan rasa ingin tahunya. Aku sengaja tidak melihatnya. Tapi malah dengan ceria mengangkat nai-nai kecil. Mau makan apa untuk makan malam? Ekspresi Xia Yao jadi kebingungan total. Melihatku berjalan melewatinya dengan tidak percaya. Semua yang dibuat ayah sangat enak. Si kecil berkata dengan sangat bersemangat. Sama sekali tidak memperhatikan ibunya. Saat ini wajahnya sudah muram. Yu, kalau begitu ayah akan segera melakukannya. Sambil berkata, mencium si kecil dan pergi ke dapur. Gu Xingyi, marah. Xia Yao mengerucutkan bibir dengan wajah penuh kesedihan. Orang ini bahkan berpura-pura tidak melihat. Tidak tahu dia menunggu di rumah dengan sangat cemas. Ada apa? Ekspresi tidak bersalahku membuat Xia Yao semakin marah. Ketika keluar masih dengan lembut memanggil seseorang bodoh. Kembali hanya pura-pura bodoh. Semakin dipikir semakin marah. Xia Yao duduk dengan kesal di sofa. Menyilangkan tangan dan membuang muka tidak mau melihatku. Sifat kecilnya semakin terlihat. Aku tersenyum dan memutuskan untuk tidak lagi menggodanya. Besok saat berangkat, ingat untuk membawa 2 pengawal setiamu itu. Dengan temperamenmu yang seperti ini, tidak membawanya keluar tanpa mereka, kan bisa membuatmu dijahati orang. Xia Yao tiba-tiba menoleh. Matanya berkilau. Kecepatan perubahan ekspresinya membuatku terkesan. Kak Yun setuju. Bagaimana menurutmu? Oke, aku akan memasak sekarang. Tolong jangan ganggu aku. Bagaimana kamu melakukannya? Akhirnya, Xia Yao tidak bertanya juga. Bagaimana aku melakukannya? Tapi ini sama sekali tidak mengurangi cahaya di matanya saat melihatku. Sejak dia mengubah situasi, sepertinya tidak ada hal yang tidak bisa dia lakukan. Pada pagi hari berikutnya, Xia Yao sudah bangun. Aku juga tidak keluar untuk berlari. Keduanya sangat kompak memasak sarapan bersama di dapur. Koper Xia Yao sudah siap. Nai-nai kecil masih tidur. Dia takut merasa kehilangan, jadi dia bersiap untuk pergi diam-diam. Xia Yao diam-diam menikmati sarapan. Saya duduk di sampingnya sambil mengobrol. Sama seperti istri orang biasa yang ingin bekerja. Dokter memberikan nasihat dengan panjang lebar. Xia Yao makan bubur sambil mendengarkan saya berbicara. Dia tiba-tiba merasa kehilangan sesuatu yang tak terdefinisikan. Merasa sedikit enggan untuk meninggalkan rumah. Sampai Lele menelepon menekan. Suster Yao Yao. Saya sudah siap. Kakak Yun bersamaku. Kapan kamu datang? Saya akan tiba sebentar lagi. Kalian tunggu sebentar lagi. Setelah telepon selesai,
Xia Yao mengangkat kepala dan melihat saya. Ekspresi di mata almondnya membuat jantung saya berdebar. Penampilan Xia Yao benar-benar cantik. Hanya saja, sifatnya terlalu lembut dan mudah dirugikan. Sudah saatnya berangkat, kan? Menunggu membuat orang menjadi cemas. Saya akan melihat Nainai sebentar dan kemudian pergi. Xiao Nainai masih tertidur terlentang dengan tangan dan kaki melebar. Sama sekali tidak tahu bahwa ibunya akan segera meninggalkannya. Xia Yao dengan mesra mencium pipi kecilnya. Lalu menempelkan wajahnya dalam-dalam di leher si kecil dan menggesek-gesekkan wajahnya. Dia dengan enggan berjalan keluar dari kamar. Saya membantunya mengangkat bagasi ke mobil. Melihatnya duduk di kursi pengemudi. Aku pergi. Xia Yao menoleh dan melihatku. Ingat untuk sering pulang ke rumah. Jika tidak, si kecil pasti akan rewel. Mobil mulai berjalan. Xia Yao tiba-tiba berbalik dengan ekspresi serius. Gu Xinyi. Terima kasih. Mobil itu sudah melaju sebelum saya sempat menjawab. Tao Lele dan Yun Jie sudah menunggu sejak lama. Melihat mobil Xia Yao mendekat perlahan. Tao Lele segera melambaikan tangan. Suster Yao Yao. Lele dengan ceria. Kalian sudah menunggu lama ya? Xia Yao melihat Yun Jie dengan sedikit rasa bersalah. Tidak terlalu lama. Terutama karena Lele yang kecil ini terlalu terburu-buru. Yun Jie tersenyum. Tiba-tiba teringat pria yang tampak seperti playboy itu. Itu karena dia. Mereka percaya akan ada hari ketika mereka bisa bekerja bersama lagi. Yun Jie, terima kasih sudah datang. Xia Yao menggenggam kedua tangan Yun Jie dan menggoyangkannya seolah-olah bertingkah manja. Tanpa kamu, aku dan Lele tidak tahu harus berbuat apa. Sudah jadi ibu sekarang. Masih seperti anak kecil. Kamu seharusnya berterima kasih kepada suamimu. Xia Yao membuat wajahnya merah padam. Sampai sekarang, dia masih tidak tahu bagaimana aku meyakinkan Yun Jie. Ketiga orang itu masuk ke mobil. Tao Lele melambaikan tangan. Ayo pergi. Jalan yang terang di depan. Kami sudah datang. Dia benar-benar gadis gila. Yun Jie bercanda. Wajah Xia Yao juga penuh dengan senyuman. Mobil melaju menuju kota ajaib. Gedung hiburan Yin Hai di kota ajaib. Yang Chenglin sudah turun lebih awal menunggu di depan kantor. Hari ini istri orang itu akan datang. Dia ingin melihat istri yang dimanjakan olehnya seperti apa sebenarnya. Sebuah mobil dengan nomor plat Jiangcheng masuk ke tempat parkir. 3 orang turun dari mobil. Seorang gadis muda yang berisik dan penuh semangat. Yang satunya sedikit lebih tua. Melihat kedua orang lainnya, senyum penuh kasih sayang terpancar di wajahnya. Melihat hal kecil untuk memahami hal besar. Melihat dua teman Xia Yao ini. Yang Chenglin pun tahu bahwa sifat Xia Yao pasti sangat baik. Dia mengalihkan pandangannya ke gadis yang berada di tengah. Wajah bulatnya memerah. Matanya seperti almond yang berkilau. Di wajahnya tersimpan senyuman lembut. Wanita yang lembut ini membuat hati seseorang merasa sakit. Tidak heran Gu Xinyi bisa seperti itu. Yang Chenglin merapikan suasana hatinya dan cepat menghampiri. Halo, kamu pasti Xia Yao, kan? Saya adalah wakil kepala departemen SDM di Yin Hai Entertainment, Yang Chenglin. Saya mewakili Yin Hai Entertainment untuk menyambutmu bergabung dengan kami. Halo, saya Xia Yao. Xia Yao berkata dengan lembut. Suaranya enak didengar dan orangnya bersih serta murni. Seorang seperti ini. Dulu bagaimana bisa terjebak oleh Gu Xinyi yang seperti perampok? Yang Chenglin berpikir. Ada sedikit makna yang kompleks dalam tatapannya. Iya, orang seperti ini pasti memiliki pandangan untuk mengambil kesempatan saat itu. Menemukan Gu Xinyi yang tidak berarti itu. Kedua orang ini adalah wanita dewasa beralih pandangan ke Tao Lele dan Yun Jie. Ini Lele, asistennya. Ini kakak saya, agen saya. Xia Yao menjawab. Wanita dewasa di depan ini sangat sopan. Tapi rasanya reaksinya sedikit aneh. Xia Yao sedikit bingung dan memiringkan kepalanya. Lalu sesuatu tiba-tiba terlintas di benakku. Tatapannya mulai suram. Yang Chenglin memberi isyarat dengan anggukan kepada Tao Lele dan Yun Jie. Baiklah, saya akan membawa kalian berkeliling di sini dulu. Beberapa orang mengikuti Yang Chenglin masuk ke gedung. Sepanjang perjalanan, Tao Lele benar-benar terkejut. Tempat ini jauh lebih mewah daripada cabang Tianmei Entertainment di Jiangcheng. Dan kita bisa melihat para bintang yang sering muncul di trending topik.
Yang Chenglin membawa mereka berkeliling studio rekaman. Mereka kemudian pergi ke ruang istirahat penyanyi. Selama itu, banyak orang menyapa Yang Chenglin. Mereka semua terlihat dengan ekspresi pujian yang aneh di wajah mereka. Yang Chenglin menunjuk ke ruang istirahat di depannya dan berkata kepada Xia Yao, "Mulai sekarang, ini akan menjadi ruang istirahat pribadimu. Biasanya, saat tidak ada pengumuman perusahaan, kamu bisa tinggal di sini untuk beristirahat." Xia Yao mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia melihat bahwa pintu ruang istirahat ini tertutup rapat dan dilengkapi dengan kunci kode. Di papan nama tertulis namanya. Kunci kode ini memiliki kata sandi awal 666666. Setelah itu, kamu bisa mengubah kata sandinya. Ayo lihat ruang istirahatmu. Pintu dibuka, dan sekelompok orang masuk ke dalam ruangan. Tao Lele langsung berseru dengan terkejut. Ruang istirahat ini terlalu besar dan mewah. Jendela besar dapat memberikan pemandangan yang lengkap. Dari pusat kota yang mengagumkan. Sofa yang sangat besar. Bahkan 3 Tao Lele bisa tidur di atasnya tanpa masalah. TV, kulkas, dan AC semuanya tersedia lengkap. Yang terpenting ada area rekreasinya. Di dalam terdapat meja untuk teh. Biasanya bisa sepenuhnya bersantai dan bersenang-senang di sini. Bahkan Xia Yao pun terkejut. Dia belum pernah melihat ruang istirahat yang begitu mewah. Yang Chenglin melihat ekspresi terkejut mereka dan juga tersenyum. Tidak setiap orang mendapatkan perlakuan seperti ini. Sumber daya kelas atas, kan? Ruang istirahat itu pasti harus sesuai dengan yang kelas atas juga. Mendengar kata-kata ini, Tao Lele seketika merasa bahwa dirinya tidak begitu jahat. Mari kita langsung pergi ke kediaman artis. Kalian taruh barang bawaan dulu, lalu kita pergi makan. Saya yang traktir. Yang Chenglin tersenyum di wajahnya. Xia Yao hanya merasa semangatnya meningkat. Dia memiliki kesan yang baik tentang perusahaan ini. Hanya saja terasa agak aneh. Beberapa orang tampak lebih antusias padanya. Saat naik lift, Xia Yao tiba-tiba bertanya. Kepala Departemen Yang, kamu dan Gu Xinyi akrab ya? Setelah mengajukan pertanyaan ini, dia jelas melihat senyum Yang Chenglin tiba-tiba terhenti. Apakah memang seperti itu? Xia Yao memusatkan perhatian. Di dalam hatinya, perasaan yang sulit dipahami muncul. Untungnya, saat dia datang, saya juga yang menyambutnya. Kerjasama ini selalu saya ikuti. Jadi beberapa hal. Xia hanya menjawab dengan lembut. Hanya menjawab aneh, Xia hanya menjawab aneh. Dia pun tidak berbicara lagi. Saat ini, saya di rumah merasa sangat pusing. Xiao Nainai, setelah bangun, merindukan ibunya. Saya berkata dengan segala cara, tetapi Xiao Nainai malah menangis lebih keras. Kemarin saya berjanji kepada Xia Yao bahwa saya akan merawat Nainai dengan baik. Mengira diri sendiri adalah raja, padahal hanya tembaga hijau. Jelas-jelas sebelumnya Xiao Nainai selalu menempel padaku dan tidak pernah menangis. Sekarang ini apa yang terjadi? Ayah yang buruk, menyembunyikan ibu. Saya ingin ibu. Xiao Nainai duduk di sofa dengan kedua kaki menginjak. Dengan sikap seolah tidak akan berhenti sampai bertemu ibu. Ini bagaimana kita harus menghadapinya? Xia Yao baru saja pergi setengah hari. Jangan-jangan sekarang tidak bisa memanggilnya kembali. Saat itu, ponsel di meja berbunyi. Tiba-tiba ada cahaya kejutan di mataku. Segera mengambil ponsel. Xia Yao mengirim 2 kata sederhana. Apakah kamu ada? Aku dengan gopoh mengirimkan pesan. Ada. Itu harus ada. Bukankah kamu sibuk? Xia Yao yang sudah selesai makan siang dan sedang beristirahat. Melihat pesan di ponsel. Ekspresinya sepertinya masih menunjukkan sedikit kemarahan. Siang ini makan bersama Menteri Yang. Apa ini sebenarnya? Kamu makan dengan kepala departemen Yang, jadi nikmati hak-hakmu. Beritahu jika ada perkembangan. Tapi aku tidak bisa memikirkan lebih jauh. Segera buka panggilan video. Arahkan ponsel ke Xiao Nainai. Ahem, Xiao Nainai merindukanmu. Gu Xinyi, ini yang kamu maksud dengan menjaga Xiao Nainai dengan baik. Aku berpura-pura tidak mendengar dengan wajah polos. Hanya terlihat si kecil menangis seperti bunga pir yang basah. Sekarang akhirnya bertemu ibu di ponsel. Menggunakan kedua tangannya untuk menghapus air mata dengan penuh kesedihan. Ibu, apakah kamu disembunyikan oleh ayah? Apa kamu tidak mau Xiao Nainai lagi? Xiao Nainai, sayang. Ibu hanya keluar untuk bekerja. Segera akan pulang. Jangan menangis, sayang.
Xia Yao di sana membujuk dengan lembut. Si kecil benar-benar mulai berhenti menangis perlahan. Dengan kedua tangan memegang ponsel, ingin mendekatkan diri kepada Xia Yao. Saat ini saya hanya merasa seperti hati saya terkena serangan 10.000 ton. Saya sudah berusaha menenangkan diri sendiri cukup lama. Baik membuat ekspresi lucu maupun berpura-pura menjadi harimau. Belum ada sepatah kata dari Xia Yao yang berguna. Xia Yao kembali berusaha menenangkan beberapa kalimat. Xiao Nai akhirnya benar-benar berhenti menangis. Saya menghela napas lega, mengarahkan ponsel ke arah diri sendiri. Sepasang mata bergerak tidak menentu seperti pencuri, tapi tidak berani melihat Xia Yao. Gu Xinyi, apakah kamu bisa membawa anak itu kembali dengan baik? Siapa yang kamu anggap rendah? Hari ini hanya sebuah kecelakaan. Seandainya saya pergi keluar, kamu juga tidak bisa menenangkan Nai dengan baik. Xia Yao menatapku dalam-dalam. Apa orang ini tidak punya sedikit pun rasa? Dia menelepon bukan untuk membicarakan ini. Pria ini sedang mengalihkan topik. Xia Yao dengan sedikit menyipitkan mata berpura-pura tidak peduli dan bertanya. Apakah kamu akrab dengan Menteri Yang? Baik-baik saja. Saya menjawab dengan santai. Sama sekali tidak menyadari bahwa saya sudah mencoba secara gila-gilaan di tepi kematian. Baiklah. Xia Yao menatapku dengan tatapan dalam dan mengulangi sekali lagi. Aku merasakan angin dingin yang tiba-tiba menyergap. Masih baik. Apakah kamu sudah terbiasa di sana? Belum terbiasa. Aku ada urusan, aku matikan dulu. Xia Yao melirikku dan langsung memutuskan sambungan. Baru sekarang aku sadar bahwa dia marah. Sungguh tidak masuk akal, tiba-tiba terkena dampak. Selanjutnya, Xia Yao menelepon rumah setiap hari. Ini menyelamatkanku dari banyak kekhawatiran. Tapi yang aneh adalah setiap kali dia menelepon, dia selalu berbicara dengan putrinya. Begitu aku datang, aku tidak menunjukkan wajah yang baik. Xia Yao belakangan ini sangat santai. Perusahaan belum memberinya kabar apapun. Yun Jie terus menghubungi penulis lagu di luar. Sayangnya tidak ada hasil yang didapat. Ini membuat Tao Lele merintih sepanjang hari karena tidak punya pekerjaan. Suster Yao, apa maksudmu tentang Yinhai Entertainment? Tidak memberikan kegiatan apapun. Bahkan tidak merilis satupun berita tentang Komebak. Apa bedanya dengan tidak melakukan Komebak sama sekali? Yun Jie juga terlihat cemas. Dalam 2 hari ini, dia telah menghubungi banyak penulis lagu dari industri sebelumnya. Namun, begitu mereka mendengar bahwa Xia Yao akan kembali, mereka semua menolak dengan halus. Tunggu saja dengan sabar. Ada jalan. Xia Yao mulai bersemangat. Dalam 2 hari ini, dia juga terus mencoba untuk menciptakan lagu. Namun, dia selalu kekurangan sedikit inspirasi. Ini membuatnya teringat pada saya. Seandainya dia yang melakukannya, pasti dia bisa menciptakan lagu yang bagus ini. Memikirkan hal ini, Xia Yao merasa sedikit putus asa. Sepertinya sekarang dia merasa tidak sebanding dengan dia. Bagaimana kalau kamu bertanya kepada Gu Xinyi? Lele tiba-tiba berkata dengan serius. Xia Yao tampak ragu-ragu. Tujuan dia keluar adalah agar tidak terlalu bergantung pada saya. Tunggu 2 hari lagi. Jika belum berhasil, saya menelepon dia. Baiklah. Lele memeluk bantal yang ada di tangannya. Ekspresinya sedikit suram. Dia tidak mengerti. Gu Xinyi itu suami dari Xia Yao. Kenapa Xia Yao tidak bisa langsung meminta lagu padanya? Saat ini di ruang rapat Yinhai Entertainment, Yang Xian dan beberapa pemimpin lainnya sedang mengadakan rapat. Kami memiliki 2 kuota untuk ikut Xing Gehui. Mari kita diskusikan siapa 2 orang yang seharusnya pergi. Xing Gehui adalah program pencarian bakat paling terkenal di negara ini. Selama penyanyi yang muncul di Xing Gehui, mereka biasanya akan mencapai posisi garis depan. Menurutku Cheng Di bisa. Penampilannya manis dan cukup populer. Suaranya juga bagus. Sekarang dia berada di posisi penyanyi tingkat 2. Jika dia bisa mendapatkan peringkat di Xing Gehui, ada peluang besar untuk naik ke level 1. Seorang pria sopan berdiri dan berkata. Kebanyakan orang di ruangan mulai mengangguk setuju. Pada saat itu, Zhang Chao juga berdiri. Ketua Dewan Tanda Merek terdaftar. Menurutku Xia Yao juga bisa. Yang Xian baru ingat bahwa Xia Yao adalah orang yang saya rekomendasikan. Dia begitu sibuk beberapa hari ini sampai-sampai lupa akan hal ini. Menteri Zhang, aku tidak yakin Xia Yao bisa melakukannya. Tanpa berbicara tentang popularitasnya yang tidak ada,
karya yang juga tidak ada. Hanya saja, dia awalnya keluar dari industri karena menikah. Ini memberikan kesan yang tidak baik bagi penonton. Namun, Zhang Chao hanya melambaikan tangan, tidak peduli. Justru karena itu, kita harus lebih memilihnya. Dia sudah kembali ke perusahaan kita. Kita perlu memberinya sebuah panggung. Saya pernah mendengar lagu-lagu Xia Yao sebelumnya. Dia menyanyikannya dengan sangat baik. Dan Xia Yao juga memiliki penampilan yang sangat sesuai. Mengapa kita tidak bisa memilihnya? Pria sopan itu mengernyitkan dahi mendengar itu. Menteri Zhang, Anda yang mengurusi sumber daya manusia. Saya yang bertanggung jawab atas operasional. Saya lebih tahu apa yang dibutuhkan seorang penyanyi, popularitas. Kita bukan perusahaan amal. Hanya karena dia ada di perusahaan, kita harus memberinya panggung. Bolehkah saya bertanya, Menteri Yin? Anda berbicara tentang popularitas kepada saya. Jadi, kamu tidak tahu siapa yang merekomendasikan Xia Yao, kan? Bolehkah saya bertanya, Menteri Yin? Bagaimana popularitas Xing Yao? Bagaimana jika dia yang menulis lagu untuk Xia Yao? Zhang Chao masih menjawab dengan tegas. Saat ini wajahnya dipenuhi rasa bangga. Zhang Chao selalu tidak suka pada Yin Ping. Dalam kesehariannya, dia mengandalkan posisinya sebagai kepala operasional. Selalu menyalahgunakan kekuasaannya di perusahaan. Bahkan terkadang menggoda penyanyi wanita. Banyak penyanyi kecil yang dia rekrut mengeluh padanya. Dia benar-benar adalah orang yang berpura-pura baik tapi busuk. Zhang Chao sangat membenci hal ini. Xing Yao. Bahkan Yin Ping terdiam ketika mendengar nama Xing Yao. MV yang dibuat bersama Huayin mendapatkan miliaran suka. Dikatakan bahwa penggemarnya mencapai 50 juta. Dia mengatur lagi kacamata bingkai emas di hidungnya. Apakah kamu yakin Xing bisa menulis lagu? Yang Xian menekan tangannya. Menandakan agar mereka berhenti. Karena begitu, Cheng Di dan Xia Yao adalah kandidat yang baik. Beritahu ke bawah. Setelah beberapa saat, Xia Yao menerima telepon dari Departemen Operasional. Mengabarkan bahwa dia harus bersiap untuk hadir dalam acara 3 hari lagi. Dia seakan kehilangan semangat. Tadi masih memikirkan metode apa yang harus digunakan untuk komebak. Sekarang sudah tiba saatnya untuk bersandar pada perusahaan. Xing Gehui. Apa ini benar? Kakak Yao Yao, apakah kamu serius? Tao Lele meraih bahu Xia Yao dan mengayunkannya maju mundur. Sangat senang hingga tidak bisa berkata-kata. Lele, aku akan pusing karena kamu menggoyangkan aku. Apakah ini dari perusahaan Yao Yao? Apakah kamu bergabung dengan Sige di perusahaan Yao Yao? Kakak duduk dengan tegas di sebelah dan bertanya dengan hati-hati. Tadi, Departemen Operasional sudah memberitahu. Xia Yao mengangguk sebagai konfirmasi. Wajah Yun Jie juga tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan. Mengumumkan kembali dengan kuat di panggung Sige. Ini sangat bagus. Sekarang yang terpenting adalah menemukan seorang penulis lagu yang tepat. Aku akan menghubungi lagi penulis lagu yang dulu aku kenal. Yao Yao, coba lagi untuk menulis lagu sendiri. Dalam 3 hari ke depan, kita harus menemukan lagu yang bagus. Mari mulai langkah pertama untuk kembali berkarir. 3 orang mulai bekerja sama dan membagi tugas. Keesokan paginya, aku terbangun karena suara telepon yang mengganggu. Di sampingku, Xiao Nai sudah bangun sejak lama. Sedang membuka mata besar yang hitam mengkilap menghitung bulu mata saya. Tapi si kecil sekarang hanya bisa menghitung sampai 50. Setiap kali selesai menghitung 50, dia mulai lagi dari 1. Tidak tahu sudah berapa lama si kecil bermain. Aku mengambil ponselku dengan cepat. Ternyata yang menelepon adalah si kecil Tao Lele. Pagi-pagi sekali. Tangan apa ini? Halo? Gu Xinyi. Cepat atur Xia Yao. Ya. Dia sudah terobsesi. Dari semalam sampai sekarang saya belum tidur. Apa yang telah terjadi? Kenapa orang ini tidak menghargai tubuhnya sendiri? Aku sudah bersusah payah untuk membuatnya sedikit gemuk. Jangan sampai dia kembali kurus lagi. Kakak Yao Yao berpartisipasi dalam festival lagu bintang. Tapi kami tidak memiliki lagu. Kak Yao Yao sudah terobsesi untuk menciptakan sebuah lagu. Saya tidak bisa berkata-kata. Wanita ini tidak bisa memberitahu dirinya sendiri bahwa dia kekurangan lagu. Sebenarnya, kesepakatan dengan Yin Hai Entertainment adalah saya yang menulis lagu untuknya. Wanita ini benar-benar berpikir tentang apa. Saya mungkin tidak sebaik itu, tetapi saya adalah suaminya secara resmi. Saya menggaruk kepala, merasa gelisah tanpa alasan. Baiklah,
Saya mengerti. Aku akan meneleponnya. Lele, terima kasih juga telah membantuku merawatnya. Siapa yang membantumu? Merawat kakak Yao adalah hal yang wajar bagiku. Baiklah, tidak perlu dibicarakan lagi. Kakak Yao sudah keluar. Xia Yao sekarang merasa sangat gelisah. Dia merasa seolah-olah dia hampir menangkap melodi itu. Tapi setiap kali, dia selalu hampir. Dia tidak mengerti di mana kesalahannya. Jadi, suasana hatinya tentu tidak baik. Pada saat itu, telepon saya berdering. Xia merasa sedikit lebih baik. Apakah Nainai merindukanku? Jika Nainai merindukanku, apakah aku tidak bisa meneleponmu? Suara saya sedikit tidak baik. Suasana hati Xia Yao semakin gelisah tanpa alasan. Dia menghela napas dalam-dalam, membiarkan diri tenang. Seketika, keduanya terdiam. Aku menghela napas dan berkata, kenapa dia tidak bertanya apakah aku punya lagu? Kenapa Jia Xinggehui tidak bertanya apakah aku punya lagu? Hal yang seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah. Membuat diri sendiri begitu lelah. Betapa sedihnya Nainai jika tidak. Xia Yao begadang sepanjang malam. Mentalnya memang sedang di tepi kehancuran. Sekarang, pertanyaanku, dia tiba-tiba merasakan sebuah ketidakadilan yang besar menyelimuti hatinya. Dia secara naluri menggigit bibirnya. Di wajahnya tampak sedikit keteguhan. Air mata perlahan memenuhi pelupuk matanya. Namun, dia tetap tidak berbicara. Dia tidak ingin aku melihat sisi memalukannya. Aku tidak bisa melihat ekspresinya dan tanpa sadar mengernyitkan dahi. Tiba-tiba terdengar suara isakan dari sana. Dia menangis. Apa yang telah terjadi? Hei, kenapa kamu menangis tiba-tiba? Gu Xinyi. Xia Yao bersuara dengan nada menangis. Suaranya sangat keras. Bagi saya, ada makna marah karena malu di dalamnya. Ini pertama kalinya saya mendengar Xia Yao berbicara seperti ini kepada saya. Dengan suara bergetar, penuh keluh kesah. Xia Yao menggigit bibirnya dan matanya masih mengandung air mata. Dia juga menyadari kerugian yang dialaminya. Hanya saja, ada beberapa hal yang tidak diucapkannya yang membuatnya sangat tidak nyaman. Apa kamu merasa saya tidak berguna sama sekali? Hanya bisa bergantung padamu. Saya tidak ingin seperti ini. Belum selesai berbicara, Xia Yao. Sudah saya interupsi. Sudut bibir saya tersenyum dengan agak senang. Saya sendiri merasa sangat tertekan. Dia tidak bisa melihat tapi masih tertawa. Setelah Xia Yao bertemu dengan Yang Chenglin, wanita anggun itu, tiba-tiba dia merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Wanita itu memiliki tubuh dan pesona yang luar biasa. Belajar dengan baik. Yang penting adalah dari matanya. Xia Yao melihat penghargaannya terhadap saya. Saya sangat serius Gao Suni. Saya benar-benar ingin mengetuk kepala kecilmu. Lihat apa yang ada di dalamnya. Bagi saya, kamu dan Nainai adalah hadiah terbaik yang diberikan Tuhan untukku. Saya sangat serius memberitahu Anda. Kamu, Xia Yao, adalah istriku yang tiada duanya. Tidak ada yang bisa menggantikan siapapun. Saya mengatakannya dengan keras dan tegas. Dalam sebuah keluarga, tidak ada yang saling bergantung. Hanya saling membantu. Xia Yao terkejut mendengar kata-kataku. Dia tidak menyangka saya akan begitu serius. Apa itu istri dan tiada duanya? Kata-kata ini membuat wajah Xia Yao yang semula merah, tiba-tiba menjadi merah merona. Dalam mata besarnya yang bening, bersinar cahaya yang gemerlap. Dia baru pertama kali mendengar kata-kata cinta yang begitu menakutkan ini dariku. Xia Yao mengangguk pelan. Suasana hatinya jelas sedikit membaik. Penampilannya yang manja membuat Tao yang melihatnya dari jauh. Lele sangat ingin menghancurkan dia. Tidak tahu bagaimana Gu Xinyi di sana melakukannya. Satu telepon sudah bisa mengendalikan Xia Yao dengan sangat baik. Sudah. Jangan sampai punya pikiran kacau seperti itu lagi, mengerti? Lagu akan aku kirimkan padamu malam ini. Manfaatkan beberapa hari ini untuk berlatih lebih banyak. Jika kamu mati sebelum sukses, itu sama saja dengan menamparkan wajah Gu. Mendengar kata-kata Xia Yao yang sangat menonjol ini, dia seketika tertawa terbahak-bahak. Masih tentang Gu, yang tidak tahu mungkin mengira dia adalah tokoh sejarah terkenal. Namun, kalimat, mati sebelum berhasil, itu memang bagus. Tidak tahu bagaimana dia tiba-tiba jadi sangat berbudaya. Baiklah, maka, aku ingin melihat apa yang bisa ditulis oleh Gu. Xia Yao yang telah kudinginkan berdiri.
Begitu senar yang tegang itu dilonggarkan, dia langsung merasa ngantuk. Segera tidurlah. Hanya dengan semangat yang cukup, bisa berlatih bernyanyi dengan baik. Xiao mendengus. Barulah dia masuk ke kamar dengan menguap. Dia mengucapkan selamat tinggal dan langsung menutup telepon. Saya pun merasa lega. Menghibur istri terasa lebih sulit daripada menghibur anak. Setelah selesai telepon, saya mengambil pena dan kertas lagu dari laci. Saya bingung harus memilih lagu mana yang cocok. Sebagai anak-anak dari orang-orang bintang biru, yang mana yang akan Anda pilih? Memiliki banyak lagu juga merupakan sumber kebingungan. Memikirkan selama 2,5 menit, saya segera mulai menulis di kertas lagu. Sekarang, pikiran saya dipenuhi dengan melodi yang familiar ini. Ketika lagu ini pertama kali dirilis, berapa banyak orang merasa terharu dalam masa muda mereka. Tidak tahu sudah berapa lama, hingga suara anak kecil Xiao Nainai terdengar. Barulah saya tersadar. Ayah lapar. Makanan. Tidak tahu Xiao Nainai terpengaruh oleh apa. Dalam 2 hari terakhir ini mulutku penuh dengan kata-kata yang berulang-ulang. Mendengarnya membuat telingaku lembut. Aku segera menunjukkan senyum seperti bibi. Si kecil sudah lapar ya. Ayah sedang menyiapkan makan siang. Sebentar lagi, setelah makan kenyang, ayah dan putrinya akan terkulai di sofa. Keduanya, besar dan kecil, berbaring dengan pose santai. Aku bersendawa penuh. Nainai tertawa hehehe. Dia juga tidak lupa membantuku mengusap perut kecilku. Video Xiao juga tiba tepat pada saat ini. Melihat pose santai ayah dan putrinya ini, Xiao sangat merasa cemburu di dalam hati. Sementara itu, orang lain bekerja keras di luar. Kalian di rumah menikmati kebahagiaan keluarga. Yang besar dan yang kecil semuanya baik hati. Xia Qiang jarang sekali menunjukkan sikap manja seperti itu. 2 mata yang berbinar menuntut perhatian. Telepon itu sepertinya benar-benar menghapus kewaspadaannya. Membuatnya kembali menunjukkan sikap feminin. Juga semakin mendekatkan hubungan mereka. Saya juga tidak diam saja. Lagu sudah ditulis. Nanti akan kukirim padamu. Xiao Nana juga datang. Sepasang mata almond yang serupa. Sepertinya sedang bersaing dengan Xiao siapa yang lebih manis. Nainai juga tidak diam. Nainai hari ini hanya menonton 2 episode kartun. Belajar 5 angka lebih banyak. Xia tidak bisa bertahan dan langsung tergerak. Dia mengakui bahwa dia bukan lebih dari setan kecil ini. Nainai di rumah kami yang paling bekerja keras. Ayo biarkan mama mencium. Si kecil langsung dengan senang hati mengulurkan bibirnya. Diberikan juga hadiah kuda kayu untuk Xiao. Tidak memberi saya 1 hadiah juga. Aku batuk sekali. Tanpa malu, dia mendekatkan wajahnya ke depan ponsel. Membuat wajah cantik Xiao memerah dengan cepat terlihat oleh mata telanjang. Yang paling penting, si kecil masih mengerahkan sorakan. Biar mama juga memberi hadiah untuk papa. Akhirnya, Xiao tidak bisa menahan semangat si kecil. Juga tidak bisa menghalangi wajah tebal saya. Mengangkat bibir dan memberi ciuman simbolis sekali. Hanya mengeluarkan suara burung kayu. Saya yang mendapat hadiah bahkan tersenyum lebar. Menyerahkan kertas lagu yang sudah ditulis di depan kamera ponsel. Lihat, saya tidak bohong padamu. Lagunya sudah selesai ditulis. Ciumanmu ini tidak sia-sia, ya. Xia menatapku dengan berbagai pesona musim panas. Namun di dalam hati saya terkejut luar biasa. Selama lebih dari 10 jam ini, dia telah menulis sebuah lagu. Terkena dampaknya, 3 orang dalam keluarga itu mengobrol sebentar. Baru kemudian menutup telepon. Saya merekam notasi dan lirik lagu dan mengirimkannya kepada Xiao. Dia tidak sabar untuk membuka gambar dalam pesan. Baru melihatnya sekali, dia langsung terkejut dan membelalak. Ini lagu apa yang luar biasa. Saat perlahan melihat seluruh lagu, dia merasa jantungnya berdetak cepat. Sekarang dia akhirnya mengerti betapa berharganya informasi di internet. Apa yang diproduksi pasti berkualitas tinggi. Dan hal yang paling menakutkan adalah, dia hanya membutuhkan beberapa kecil, hingga menciptakan lagu seperti ini. Xiao agak tidak sabar untuk tahu, berapa banyak yang sebenarnya saya sembunyikan darinya. Saat ini saya baru saja mengganti pakaian Xiao Nainai. Bersiap untuk keluar jalan-jalan dengan anak. Tiba-tiba video Xiao kembali masuk. Apakah masih ada hal lain? Dalam video, tatapan Xiao terlihat panas dan menggoda. Membuat saya sedikit tidak berdaya. Ada apa? Kalau tidak ada apa-apa,
tidak bolehkah saya menghubungi video? Tentu saja bisa. Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dariku? Mengapa mulai dari Bei? Apakah dia sangat kuat? Saya terlihat bingung. Wajah cantik Xia Yao memerah, sedikit malu dan marah. Lagu-lagu kamu ini semua, saya bilang, pada suatu hari saya tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Kamu percaya tidak? Hahaha, itu cukup tiba-tiba, bukan? Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, hanya bisa mencoba mengelakkan masalah. Xia Yao menatapku dalam-dalam. Hua Tian tiba-tiba membuka suara. Suaranya lembut. Terima kasih. Saya benar-benar bingung dengan kalimatnya yang tiba-tiba ini. Hanya bisa mengangguk. Latihlah lagunya dengan baik ya. Saya dan Nai akan memperkuat untukmu saat itu. Suara Xia Yao sangat kecil. Saat dia mengangkat wajahnya lagi, senyumnya sudah ada. Aku tidak akan membiarkanmu menyanyikan lagu ini. Aku menggenggam tangan Xiao Nai dan menggerakkannya di depan kamera. Nai dan aku sudah pergi. Setelah video call terputus, Xia Yao memanggil. Lele, bersiaplah sebentar. Kita pergi ke perusahaan untuk berlatih lagu. Kita sudah punya lagu. Benarkah? Apakah ini diberikan oleh Gu Xinyi? Aku sudah tahu dia tidak akan tinggal diam. Tao Lele mulai bersemangat. Dengan wajah yang penuh kejutan. Sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah blunder. Wajah Xia Yao sedikit memerah. Dia melirik Lele sebentar. Baru tahu ternyata orang ini telah menjual dirinya sendiri. 3 orang berkendara menuju studio rekaman Yin Hai Entertainment. Xia Yao segera mulai berlatih lagu baru. Tao Lele dan Yun Jie terkejut dan melotot saat mendengar itu. Sama sekali tidak terduga bahwa lagu ini akan begitu menakjubkan. Mereka semakin menantikan acara Sige kali ini. Xia Yao juga perlahan menemukan ritmenya. Dia semakin percaya diri saat menyanyi. Jika saya di sini, pasti akan terpesona. Ini hampir tidak berbeda dengan versi asli yang didengar Yuan Xi. Setelah berlatih seharian, 3 orang itu keluar dari studio rekaman. Ruang depan terbuka. Seorang gadis imut dengan wajah baby face. Pada saat itu, dia juga kebetulan keluar dari dalam. Cheng Di lah yang akan berpartisipasi dalam Star Song bersama Xia Yao. Dia memberi anggukan ramah kepada Xia Yao. Xia Yao membalas dengan senyuman. Menghadapi kebaikan, Yin Ping berdiri di belakang Cheng Di tanpa ragu. Tidak memberikan sedikit pun ekspresi baik kepada Xia Yao. Xia Yao juga tidak mengenalnya. Tentu saja tidak menyapa. Dia berbalik dan membawa Lele dan Yun Jie pergi dari sini. Yin Ping mendengus dingin. Sungguh tidak punya sedikit pun pengamatan. Tidak tahu harus menyapa saat bertemu atasan. Tidak tahu bagaimana perusahaan bisa memilihnya. Hitam. Dia baru saja datang ke perusahaan, kalau bisa mengenalmu itu baru masalah. Xiao Di kali ini harus bernyanyi dengan baik, mengerti? Kamu adalah yang aku pilih. Jangan buat malu pada pamanmu. Cheng Di melihat ketiga orang yang pergi dengan ekspresi berpikir. Dia juga sangat penasaran. Xia Yao akan mengeluarkan lagu seperti apa ya? Lagi pula itu ditulis oleh Xing, pasti tidak buruk. Dia juga penggemar Xing Yao. Pada tanggal 7 Agustus, konser Xing resmi dimulai di Stadion Modu. Namun, sutradara konser Xing kali ini, Ren Chao, sangat khawatir. Karena satu lagu Xing Yao terus menduduki trending topik. Jadi, lalu lintas acara Xing mereka tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Sayangnya tidak bisa menghubungi Xing Yao. Jika dia bisa datang mengajar di Xingjehui, bukankah itu akan membuat popularitas meledak? Saat ini, aku sama sekali tidak tahu tentang ini. Sedang antri bersama Xiao Nai menuju ke dalam arena. Aku datang ke Modu tanpa memberitahu Xia Yao. Karena aku ingin mendukungnya. Pastinya harus mendukungnya langsung di lokasi. Xiao Nai juga sangat bersemangat di pelukanku. Mendengar bahwa dia segera bisa bertemu ibunya, dia semakin tidak sabar. Xingjehui belum resmi dibuka. Komentar di ruang siaran sudah mulai aktif. Aku melihat komentar, tidak ada satupun yang mendukung Xia Yao. Ada 4 favorit untuk memenangkan kejuaraan. Masing-masing adalah Cheng Di, Liu Qian, Cao Fei, Bai Miao, dan Anjun. Aku hanya tahu salah satunya adalah Liu Qian. Wanita yang berani mengulurkan tangan ke arah Nai. Aku tidak mengenal 3 orang lainnya. Jadi aku tidak terlalu memperhatikan mereka. Pertandingan akan segera dimulai. Namun, suasana di belakang panggung saat ini sangat tidak tenang. Xia Yao, bagaimana kamu bisa di sini? Liu Qian tampak pucat dan marah.
Saya hampir tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Dia bahkan melihat Xia Yao di belakang panggung. Kamu saja bisa ada di sini. Kenapa kakak Yao Yao kita tidak bisa ada di sini? Tao Lele langsung menggulung matanya dan membalas. Tatapan Liu Qian muncul berubah-ubah. Dia merasa bahwa sosok yang dulu selalu. Xia Yao yang dulunya sudah kembali. Xia Yao hari ini mengenakan gaun berwarna biru langit. Dengan sedikit riasan, kecantikannya memancarkan pesona remaja. Dia hanya menatap sekilas ke arah Liu Qian. Dan membuat Liu Qian tertegun. Kakak Yuan segera menarik Liu Qian. Nak, ini adalah belakang panggung. Jangan berbuat konyol. Hanya seorang Xia Yao. Dia sekarang tidak memiliki apa-apa. Tidak pantas bagimu merendahkan diri. Setelah mendengar kata-kata Yun Jie, ekspresi Liu Qian menjadi jauh lebih baik. Xia Yao sekarang bukan lagi bintang muda yang populer seperti dulu. Dia punya apa untuk dibandingkan dengan dirinya. Lagi pula, dia masih memiliki lagu-lagu dari sang guru musik, Wu. Dia tidak perlu merasa takut. Pikirannya seperti itu, Liu Qian pun kembali tenang. Melirik Xia Yao dengan penuh sinis. Apa gunanya bernyanyi dengan baik? Apa gunanya tampan atau cantik? Apa yang bisa kamu hasilkan sebagai lagu bagus, seorang yang sudah menikah? Di luar, pembawa acara dan juri mulai memasuki panggung. Aturan kompetisi. Foto 16 peserta ditampilkan secara bergiliran di layar besar. Penonton akan menghentikan untuk menentukan nomor peserta. 1 vs 2, dan seterusnya untuk melanjutkan pertandingan. Ini juga mencegah kemungkinan kecurangan sebelumnya. Tidak lama kemudian, 8 pasangan lawan berhasil dipilih dengan lancar. Melihat daftar pertandingan di layar besar, saya tersenyum. Mari kita sambut dengan tepuk tangan untuk pertarungan pertama. 2 peserta pertandingan muncul. Salah satunya adalah Xia Yao dari Yinhai Entertainment. Yang lainnya adalah Liu Qian dari Tianmei Entertainment. 2 sorotan lampu kembali muncul. Xia Yao dan Liu Qian perlahan melangkah ke panggung mengikuti sorotan lampu. Terlihat bahwa Xia Yao agak gugup. Seseorang yang tidak tampil di atas panggung selama bertahun-tahun kini tampil untuk pertama kalinya. Dia juga merasa agak cemas di dalam hati. Sementara itu, Liu Qian tampak tenang. Dia sama sekali tidak menyangka. Pertandingan pertama akan sedrama ini melawan Xia Yao. Penonton di bawah panggung bersorak. Banyak orang tidak mengenal Xia Yao. Bagaimana mereka tidak pernah mendengar tentang kecantikan seperti ini? Aku juga memperhatikan kegugupan Xia Yao. Maka, saya mengangkat Xiao Nainai dan melambai. Saat ini Xiao Nainai langsung berubah menjadi papan dukungan. Dia dengan pipi bulatnya. Matanya yang besar melengkung seperti bulan sabit. Dia terus meneriakkan, "Ibu," dengan penuh semangat. Di atas panggung, Xia Yao tiba-tiba melihat sosok yang familiar ini. Dia tiba-tiba menutup mulutnya. Dia melihat ke satu sudut panggung dengan tidak percaya. 2 sosok ceria itu membuatnya. Ketegangan di dalam hatinya seketika sirna. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba bersinar dengan keindahan yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian, kedua matanya tiba-tiba melengkung. Membentuk senyuman yang sama dengan Xiao Nainai. Lembut yang ditunjukkan dalam momen ini akan membuat hati penonton yang hadir seolah akan meleleh. "Ayah, ibu melihat kita." Pandangan Xiao Nainai bertemu dengan Xia Yao. Tangan kecilnya melambai semakin cepat. Saya juga melihat ke arah Xia Yao. Dengan senyuman lembut di wajahnya. "Iya, ibu melihat Nainai ya." Pertandingan pertama antara Xia Yao dan Liu Qian. Xia Yao menyanyikan yang pertama. Mari kita serahkan panggung kepada dia. Saat itu, suara pembawa acara kembali menggema di seluruh arena. Kemudian dia bersama Liu berjalan ke belakang panggung. Cahaya secara bertahap redup. Di atas panggung hanya ada satu lampu sorot yang menyorot Xia Yao. Melodi lagu mulai terdengar. Suasana menjadi tenang dan semua orang mendengarkan dengan seksama. Saat ini, layar besar juga menampilkan nama lagu. Angin mulai bertiup. Nama ini sangat sederhana. Tapi di bawahnya ada pencipta lirik dan musik. Namun itu membuat setiap orang sedikit mengerutkan alisnya. Xing Yao, penyanyi yang asing ini, ternyata bisa mengundang Xing Yao yang misterius untuk menulis lagu untuknya. Semua orang tanpa terduga mendengarkan dengan seksama. Mereka sekarang sangat ingin mendengar lagu baru dari Xing Yao. Seperti apa sebenarnya? Liu Qian di belakang panggung sudah ternganga. Tangannya terus bergetar. Suara nyanyian Xia Yao juga mengikuti. Di sepanjang jalan ini,
Dia berjalan sambil berhenti-berhenti, mengikuti jejak penyimpangan anak laki-laki itu. Pada detik-detik terakhir sebelum keluar dari stasiun, dia merasa ragu. Dia tidak bisa menahan senyum, perasaan canggung saat kembali ke kampung halaman tetap tidak terhindarkan. Dan di Nagano, cuacanya masih hangat dan angin membawa kembali kenangan. Di tempat itu, suasananya menjadi tenang hingga bisa mendengar jarum jatuh. Mereka mengikuti irama musik, seolah melihat langkah-langkah muda mereka di masa lalu, yang tak pernah berhenti. Pada saat ini, Xia Yao sudah sepenuhnya tenggelam dalam lagu. Lagu ini telah ia latih berkali-kali. Namun kali ini, ia sangat terlibat. Ia menatap ke bawah panggung dengan penuh harap. Di sana ada dua orang terpenting baginya. Sekali lagi, itu adalah lagu yang luar biasa. Baik penonton di tempat maupun yang sedang menonton siaran langsung. Saat ini, semuanya terpengaruh oleh lagu tersebut. Di benak mereka, berkedip dan meluap seperti slide. Tanpa sadar, mereka mengenang banyak kenangan. Wajah samping yang familiar namun terasa asing. Akhirnya terhenti pada senyuman seseorang. Dia adalah orang yang paling tak terlupakan dalam masa muda mereka. Ternyata inilah saat angin mulai berhembus. Angin yang berhembus adalah sesuatu yang sudah lama terpendam di hati mereka. Sebuah angin yang disebut masa muda. Xing Yao ini kembali menggugah hati mereka. Suara nyanyian masih berlanjut. Semua orang terpesona. Di stadion besar, suasana hening. Semua orang terhanyut dalam kenangan mengikuti lagu. Liu Qing di belakang panggung duduk terjatuh ke tanah. Wajahnya pucat dan sudut bibirnya bergetar tak tertahan. Dia sudah tidak punya keberanian untuk bernyanyi lagi. Xia Yao membuat penampilan yang paling menarik perhatian. Keterampilan menyanyi yang sempurna. Dengan lagu yang hampir tak terkalahkan ini, benar-benar merobek semua keberaniannya. Di mata Yun Jie hanya ada kebingungan. Sebenarnya siapa yang pantas disebut sebagai bapak musik? Lagu yang ditulis Wu Ji untuk Liu Qian sudah pernah didengarnya. Kini mendengar lagu Xing Yao ini, dia merasa lagu itu bahkan tidak layak untuk mengikat sepatu lagu ini. Yun Jie tersenyum pahit. Akhirnya kalah dalam keterampilan. Dulu sudah ditekan dengan sangat kuat. Sekarang mereka kembali dengan kekuatan. Masih juga ditekan dengan sangat kuat. Tidak hanya itu. Bahkan para mentor di kursi juri pun terpengaruh oleh lagu ini. Mereka sebagai mentor adalah penyanyi veteran. Saat ini semua sedikit merasa iri kepada Xia Yao. Seandainya dulu ada lagu seperti ini yang mempersiapkan jalan bagi mereka, mereka mungkin sudah mencapai pencapaian sebagai superstar. Sayang sekali tidak ada Xing Yao kedua di dunia. Melodi muda masih terus berlanjut. Xia Yao mengenakan gaun panjang yang melambai. Melangkah dengan langkah ringan. Melangkah perlahan ke depan beberapa langkah. Seperti kupu-kupu yang mengembangkan sayap. Menggambarkan jejak masa muda semua orang.